Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para pelatih daerah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membantu Bapak Ibu untuk memahami fitur-fitur yang ada di menu pelatih. Ini di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, kontrak belajar, saya kira sudah selesai kemarin, jadi nggak perlu dibahas lagi. Kemudian ini ada tugas resume modul. Di tugas modul ini, Bapak Ibu, ini ada 6 materi, jadi semuanya masing-masing nanti akan muncul di sini semua. Jadi tugas peserta ini mulai dari sesi 1 sampai sesi 6, ini masing-masing membuat resume. Nah, di resume ini nanti akan ada terlihat di sini berapa orang yang sudah mengerjakan. Seperti ini 00, berarti memang belum waktunya dikerjakan. Seperti ini 01, ini berarti baru satu orang yang mengerjakan. Di input nilai ini nanti, perlu diperhatikan Bapak Ibu, silakan di nanti dikasih nilaian. Nilainya ini Bapak Ibu adalah yang dibuat dan dikerjakan oleh peserta. Nah, paling bawah nanti Bapak Ibu di nilai ini skornya dipilih, ini skornya 2 digit ini. Mulai dari 50 sampai 100. Terserah mau ngasih berapa tinggal pilih saja. Apa 75, apa 70, apa 80, silakan. Hak privasinya Bapak Ibu semua tentu dibaca dulu resume. Nah, kemudian nanti di sini diberi komentar, walaupun cuma singkat. Apa isi komentarnya? Silakan Bapak Ibu bahwa di sini resume modulnya sangat bagus. Semoga bisa ditingkatkan atau misalnya seyogianya untuk yang nomor sekian bab sekian bukan seperti itu tapi seperti ini. Misalnya di sini Bapak Ibu harus meninggalkan eh, tulisan atau meninggalkan komentar agar peserta itu tahu. Jangan misalnya nanti eh, resumenya sama, terus nilainya berbeda, komentarnya berbeda. Jadi ini wajib diberikan komentar. Fitur tugas resume modul. Untuk yang tugas ini silakan nanti diklik keluar lagi. Lalu, nah ditambahkan tugasnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan sesinya dipilih. Kan kita ada 6 materi itu dalam satu modul. Silahkan dipilih. Apakah kita mau sesi 1, apa sesi 2, atau sesi 3, sesi 6. Sehingga setiap sesi ini harus ada tugas. Nah, kemudian setelah dipilih sesinya, ini yang ruang tengah kosong banyak ini bukan untuk menulis soal, bukan untuk menulis pertanyaan, tetapi instruksi. Instruksi ini, Bapak Ibu, berarti perintah atau penjelasan tentang soal yang akan dikerjakan atau tugas yang akan dikerjakan oleh peserta. Misalnya saja di instruksi ini, eh, silahkan dikerjakan dalam bentuk PowerPoint misalnya. Silahkan dikerjakan dalam bentuk Word atau silahkan dikerjakan dalam bentuk PDF. Kumpulkan tugas ini sebelum tanggal sekian kan nanti ada deadline-nya. Atau misalnya di sini jawablah dengan selebar-lebarnya atau seluas-luasnya atau sejelas-jelasnya itu enggak masalah itu. Jadi ini adalah isinya instruksi. Kemudian bahan tugas file ini Bapak Ibu, bahan tugas ini adalah semacam soal gitu kan. Soal atau tugas yang harus dijawab oleh peserta tadi. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, ini bahan tugasnya ini atau soalnya ini bentuknya PDF dan maksimal 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB maka tidak akan tersimpan. Kemudian tanggal dibukanya tugas ini kapan? Silahkan dipilih tanggalnya. Kemudian waktunya dipilih di sini. Ini Bapak Ibu, tanda kecil lingkaran ini adalah jam. Silakan dimulai tugasnya itu kapan, jam berapa. Kemudian demikian juga dengan deadline-nya. Deadline-nya ini kapan? Silahkan dipilih di sini. Jadi deadline-nya itu misalnya apa diberi waktu 1 hari, apa 2 hari. Ini silahkan Bapak Ibu. Kemudian select time, ini silahkan. Waktunya ini juga disesuaikan. Sudah itu nanti diklik simpan. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu bahwa
Ketika misalnya deadline-nya tanggal 23 pukul 23.30 misalnya, maka nanti ketika pukul 23.31 peserta tidak bisa lagi mengerjakan. Kenapa? Karena sudah sampai batas waktu deadline-nya. Maka supaya peserta yang belum mengerjakan bisa mengerjakan, nantinya harus diedit oleh Bapak Ibu. Ngeditnya di mana? Setelah disimpan, nanti di sini akan keluar kolom editnya. Ini terkait dengan tugas. Kemudian untuk diskusi pelatih. Bapak Ibu, diskusi pelatih ini di kelola. Bukan berarti kalau pelatihnya dua, mereka berdua diskusi bukan. Berarti semua peserta ini diskusi dengan pelatih yang ada di LMS ini. Ini silahkan tahu. Terus diskusinya ini temanya mau apa ini? Apakah temanya mau moderasi beragama? Apakah pola pikir? Atau mungkin pendalaman materi? Silakan Bapak Ibu yang sekiranya penting didiskusikan. Dan diskusi ini juga wajib hukumnya, walaupun hanya satu atau dua materi. Kemudian waktunya ini kapan? Waktu diskusi itu. Mulainya kapan, jam berapa, waktunya juga selesainya itu jam berapa. Mau diinstruksi. Nah, instruksi ini Bapak Ibu juga sebagai penjelasan untuk peserta dalam melakukan diskusi nanti. Nah, tentu di dalam diskusi ini lebih efektif kalau dibentuk kelompok. Maka instruksinya di sini masing-masing kelompok diberi waktu 2 menit apa 3 menit dalam menyampaikan hasil diskusinya nanti. Kemudian dipilih di sini. Ini bahan untuk diskusi. Jadi silakan apa yang ingin diskusikan banyak di sini. Kemudian kalau misalnya ada referensi dari video atau YouTube, silakan dimasukkan di sini, dipastekan di sini. Ini kontrol, tempel, klik bisa. Kemudian diskusi itu mau offline atau mau online. Kalau mau offline berarti tidak dengan Vicon. Ini cukup tidak. Nah, tapi kalau tidak Vicon ini berarti para pelatih itu nanti akan sibuk menjawab satu persatu dari apa yang di-upload oleh para peserta. Tetapi jika Bapak Ibu memilih Vicon, ketika diklik iya, nah silakan dipilih providernya ini. Apakah Bapak Ibu mau pakai Jitsi, apa pakai Google Meet, atau mau pakai Zoom. Ketika pakai Google Meet, misalnya tinggal diklik begini, kemudian nanti link Meet-nya itu ditempelkan di sini, lalu klik simpan. Demikian juga kalau Bapak Ibu mau pakai Zoom, diklik di sini, maka link Zoom-nya ditaruh di sini, klik simpan. Ini yang terkait dengan diskusi pelatih. Nah, yang diskusi Vicon adalah sebagai kegiatan sinkronusnya Bapak Ibu semuanya. Tambah diskusi, kemudian di sini materinya apa dipilih, kemudian kelasnya dipilih, kemudian modulnya ini dipilih, kemudian tanggalnya tanggal berapa diskusi itu dimulai, kemudian berakhirnya juga jam berapa. Lalu jenis providernya di sini apa? Mau pakai Zoom atau mau pakai Google Meet. Hanya bedanya di diskusi pelatih tadi ada chipnya. Yang di diskusi Vicon ini hanya Google Meet dan Zoom. Jika sudah diklik simpan, maka nanti para peserta akan melihat eh, kontrak belajar sehingga ketika mereka buka LMS nanti tinggal diarahkan situ. Jadi mereka tidak lagi perlu tanya mana linknya. Jadi Bapak Ibu semua aktivitas ini harus melalui LMS. Nah, terkait dengan materi tambahan dan review pretest ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Artinya menambah ini jika memang di modul tidak ada, tetapi masih relevan silahkan ditambahkan. Kalau misalnya tidak ada ya tidak perlu. Demikian untuk penguatan LMS bagi para pelatih. Kemudian bisa diikuti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.